Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Theo Fernanda. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak sebagaimana memenuhi tugas agama, materi tentang agama. Perlu diketahui bahwa akhlak itu pengertiannya ada berupa-rupa atau ada banyak ya. Yang pertama di sini saya bahas pengertian akhlak menurut etimologi. Menurut etimologi, akhlak itu berasal dari bahasa akhlak, bahasa Arab ya, akhlak yang berbentuk jamak. Sedangkan mufradnya adalah khuluqa, yang dalam kamus Munjid berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Nah, yang kedua, secara terminologi, akhlak ini diartikan sebagai budi pekerti, perilaku manusia yang didasari oleh kesadaran berbuat baik yang didorong keinginan hati dan selaras dengan pertimbangan akal. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak ini diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan atau tingkah laku. Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan, mungkin baik ataupun itu buruk. Sedangkan pengertian akhlak tidak dapat dipisahkan dari kata budi pekerti, sebab keduanya memiliki makna yang sama. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif maupun negatif ya. Di sini saya Imam Al-Ghazali juga berpendapat dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, yakni khuluqa, yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam. Ya, yang berikutnya tentang pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua ya. Ada akhlak yang baik atau biasa disebut akhlak mahmudah, dan akhlak buruk atau tercela dan disebut majmumah. Pengertian akhlak yang baik adalah segala tingkah laku, tabiat, watak, dan peringai yang sifatnya benar, amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati, dan lain-lain yang sifatnya yang mengarahkan ke hal-hal yang baik ya. Sedangkan akhlak yang buruk adalah semua tingkah laku, tabiat, watak, perangai sombong, dendam, dengki, khianat, dan lain-lain yang sifatnya mengarahkan kepada kejelekan yang tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan oleh agama Islam, artinya dilarang. Kemudian kita ke tujuan akhlak. Tujuan akhlak yang saya kutip ini ada 3 poin. Poin pertama itu tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan hidup umat Islam atau hidup umat manusia dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang poin kedua, jika seseorang dapat menjaga kualitas muamalah dan muamalah muannas, insya Allah akan memperoleh ridha Allah. Poin yang ketiga yaitu orang yang mendapat ridha Allah niscaya akan memperoleh jaminan kebahagiaan hidup baik. Hidup baik ini di dunia maupun di akhirat. Berikutnya kita bahas tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu ada 3 poin. Yang pertama, akhlak kepada Allah.
atau kepada sang pencipta. Yang kedua, akhlak terhadap manusia. Yang ketiga, akhlak terhadap bukan manusia. Langsung saja dari ketiga ini, akhlak kepada Allah sang pencipta artinya sering kita sebut sebagai hablum minallah. Kita sadar bahwa diri kita ini hamba. Kita butuh adanya sang pencipta, bukan pencipta butuh hambanya. Maka akhlak yang kita terapkan adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak terhadap manusia itu penerapannya gimana? Sebelum ke penerapannya, akhlak terhadap manusia ini dibagi menjadi dua. Ada akhlak terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain, terhadap orang lain ya. Penerapannya akhlak kepada diri kita sendiri, contohnya menjaga diri kita agar diri kita tetap terjerumus ke hal-hal yang baik atau terhindar dari hal-hal negatif. Dan penerapan berikutnya akhlak kepada orang lain. Contohnya kita harus menghormati yang lebih tua dan tetap menjaga silaturahmi kita. Yang ketiga, akhlak terhadap bukan manusia ini penerapannya yang sering kita sebut hablum minal alam. Penerapannya gini, semisal kita menjaga hutan, jangan seenaknya kita menebangnya saja, kita juga harus menjaganya. Artinya yang paling tepat kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir, setelah kita mengetahui pengertian akhlak menurut etimologi dan terminologi maupun dari segi pendapat para ulama, ruang lingkup ataupun tujuan yang tadi saya bahas, ini yang lebih penting dari kesimpulannya yaitu tentang urgensi akhlak dalam kehidupan yang serba modern ini. Yang pertama saya beberkan tentang urgensi akhlak dalam kehidupan yang modern ini. Ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi inna min khairukum ahsanu khalaqa, yang artinya sesungguhnya yang paling unggul di antara kamu adalah orang yang berakhlak baik. Karena apa? Di zaman yang serba modern ini banyak sekali orang yang ngaku akhlaknya baik tetapi tidak punya sopan santun kepada orang lain. Selanjutnya hadis kedua, ini hadis riwayat Muslim yang berbunyi birul hasanal kholak, yang artinya yang disebut bagus adalah bagus akhlaknya. Contoh gampangan begini, meskipun pendidikannya atau kedudukannya tinggi, apabila tidak ada akhlak, yaitu tidak berbobot ataupun cuma-cuma lah. Sedangkan yang pendidikannya biasa-biasa saja tetapi dia memiliki akhlak yang bagus ataupun baik, itu lebih berbobot yang pendidikannya biasa-biasa saja. Artinya kita sebagai umat Islam wajib memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang baik ya. Mungkin penjelasan tentang materi akhlak sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata karena sedang dalam proses belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.